Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin menyesuaikan, izin melakukan diri. Nama Taruna Putra Sadiwiria, NPT 11220065, kelas Meteorologi 5D. Pada kesempatan kali ini akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan semester 5. Baik, untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dan dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Untuk yang pertama yaitu radar atau yang kita kenal dengan radio detection and ranging. Radar cuaca ini bekerja dengan cara mengirimkan gelombang elektromagnetik ke atmosfer dan mendeteksi energi yang dipantulkan kembali backscatter oleh partikel di udara seperti tetesan air, kristal es, atau partikel padat lainnya. Pantulan kembali ini juga biasa disebut echo. Radar cuaca dapat mengukur reflektivitas yang berhubungan dengan ukuran dan konsentrasi tetesan air atau es di dalam awan. Semakin besar tetesan, maka semakin kuat sinyal echo yang dipantulkan. Selain itu, radar Doppler juga dapat mendeteksi kecepatan dari partikel dan juga untuk radar polarimetrik itu mampu membedakan bentuk dan fase partikel awan, baik itu cair ataupun padat. Nah, radar ini biasanya digunakan untuk memantau kondisi cuaca seperti hujan, salju, atau struktur awan seperti awan cumulonimbus, termasuk proses kondensasi, pembentukan hujan, dan juga bisa digunakan untuk deteksi hail atau hujan es. Seperti yang bisa dilihat di samping, uh, pada radar ini ketika dia mengirimkan sinyal dan sinyal tersebut bertemu partikel padat di angkasa, maka sinyal itu akan dipantulkan kembali dan terima kembali oleh radar. Nah, dari situ akan melalui proses signal elaboration dan akan ditampilkan nantinya di monitor atau di weather radar image. Oke, untuk selanjutnya yaitu LIDAR atau Light Detection and Ranging. Nah, LIDAR ini menggunakan laser untuk memancarkan pulsa cahaya dan mendeteksi hamburan balik dari partikel di atmosfer. Prinsip kerjanya mirip radar tetapi menggunakan panjang gelombang yang lebih pendek, biasanya gelombang cahaya yang tampak atau UV. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini merupakan pesawat ini merupakan salah satu dari benda yang bisa terbang di angkasa. Jadi selain pesawat juga bisa menggunakan itu drone ataupun yang lainnya selama dia di angkasa dan dia bisa mengirimkan sinyal kembali laser ke bawah dan bisa menerima kembali, maka itu dianggap lidar ini dapat bekerja. Selanjutnya, lidar ini sangat sensitif terhadap partikel kecil seperti aerosol dan juga droplet awan atau kristal es. Hal ini memungkinkan lidar untuk mendeteksi lapisan awan tipis, mengukur konsentrasi aerosol yang menjadi inti kondensasi awan, dan mempelajari pembentukan awan di fase awal. Nah, lidar ini biasanya digunakan untuk mendeteksi ketinggian dasar awan, lapisan awan tipis, dan interaksi antara aerosol dan pembentukan awan. Selanjutnya, SODAR, yaitu Sonic Detection and Ranging. SODAR ini memanfaatkan gelombang suara untuk mengukur sifat atmosfer, khususnya turbulensi dan angin vertikal. Gelombang suara yang dipancarkan akan dipantulkan oleh gradien suhu atau kelembapan dalam atmosfer. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ini merupakan salah satu contoh dari cara kerja SODAR itu sendiri. Pertama, dari transmitter ini mengeluarkan gelombang suara, dan nanti ketika gelombang ini bertemu dengan sebuah objek, maka itu gelombang suaranya akan dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver. Nah, ini biasanya sering kita temui di bandara-bandara, di stasiun meteorologi yang ada di bandara. Jadi nanti di setiap waktu itu dia bakal memberikan gelombang suara itu yang cukup besar frekuensinya. Nah, SODAR ini tidak secara langsung dapat mendeteksi mikrofisis awan. Akan tetapi, SODAR ini dapat membantu mengamati proses dinamika di dalam awan, seperti turbulensi dan arus naik atau updraft yang mempengaruhi tumbuhan droplet awan dan pembentukan hujan. SODAR ini biasanya digunakan untuk mengamati pola angin dan turbulensi di atmosfer rendah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan distribusi awan. Nah, ini selanjutnya yaitu disdrometer. Disdrometer ini adalah alat untuk mengukur distribusi ukuran partikel yang jatuh dari atmosfer
seperti tetesan hujan, salju, atau hujan es atau gropel. Nah, prinsip kerjanya adalah mendeteksi intensitas, ukuran, dan kecepatan jatuh dari partikel. Seperti yang dapat dilihat di gambar, untuk densitometer ini menggunakan laser beam yang dikirimkan dari transmitter menuju ke receiver. Dan apabila nanti ada partikel presipitasi yang melewati ini seperti pada gambar, maka ini akan terdeteksi begitu. Nah, densitometer ini memberikan informasi detail tentang proses presipitasi seperti distribusi ukuran tetesan yang dihasilkan dari proses koalesensi atau fragmentasi tetesan dalam awan. Dengan ini, pengamat bisa memahami bagaimana proses mikrofisis dalam awan menghasilkan hujan. Studi intensitas hujan, distribusi ukuran tetesan, dan sifat presipitasi yang berasal dari mikrofisis awan ini juga menjadi salah satu tujuan mengapa densitometer ini digunakan. Selanjutnya untuk soal kedua, gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi, elektrifikasi thunderstorm itu terjadi di bagian tengah awan. Seperti yang bisa dilihat di gambar paling kiri, di bagian tengah awan ini adalah elektrifikasi yang dimaksud, di mana updraft ini yang membawa udara naik ini dengan cepat pada suhu minus 15 hingga minus 25 derajat Celcius. Dan di area ini terbentuk juga campuran tetesan awan super dingin, kristal es kecil, dan gropel. Nah, kristal es kecil yang naik ini bertabrakan dengan gropel, menyebabkan kristal es bermuatan positif dan gropel yang bermuatan negatif. Kristal es bermuatan positif ini naik ke puncak awan, sedangkan gropel tetap di tengah atau jatuh ke bawah. Akibatnya bagian atas awan bermuatan positif, sementara bagian tengah hingga bawah itu bermuatan negatif. Muatan positif di bagian atas awan ini menyebar secara horizontal ke bagian unfilled, dan di bagian bawah awan, presipitasi dan suhu hangat ini menyebabkan akumulasi muatan positif kecil. Nah, coba kita perhatikan dulu di gambar ini. Dari gambar yang paling kiri dimulai yaitu elektrifikasi ini yang tadi sudah disebutkan terjadi di tengah awan. Nantinya itu kristal es ini yang barusan dimaksud akan naik ke atas membawa muatan positif. Sedangkan gropel ini yang bermuatan negatif ini akan tetap berada di tengah dari badan awan ini tersendiri. Sedangkan nanti di bagian bawah awan itu juga akan terakumulasi muatan-muatan positif gitu, baik itu di bagian bawah awan ataupun di permukaan. Nah, selanjutnya di gambar kedua ini yang barusan sudah disebutkan bahwa terjadinya tabrakan antara gropel dan juga kristal es gitu, yang menyebabkan elektrifikasi thunderstorm. Dan di sebelah kanan ini juga bisa kita lihat bagaimana muatan positif ini yang terakumulasi dan juga muatan negatif, sehingga muatan negatif ini dia bergerak gitu menjauhi dari bawah awan itu sendiri, dari pusat awan yang dimana itu terjadi updraft gitu. Baik, itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita menjelaskan yang pertama beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang kedua yaitu menjelaskan proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Yang ketiga menjelaskan perbedaan mendasar, persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Yang pertama yaitu terkait dengan koreksi dari teori difusi gitu. Yang pertama ada kinetic effects. Nah, kinetic effects ini merupakan laju perpindahan panas, massa, dan momentum antar tetesan dan lingkungannya, bergantung pada bilangan Knudsen atau I per R. Nah, berikut ini merupakan ketentuan berdasarkan nilai bilangan Knudsen. Jika bilangan Knudsen lebih kecil daripada 1, medan uap dan suhu dianggap kontinu dan perpindahan dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Nah, jika bilangan Knudsen ini lebih besar daripada 1, medan uap dan suhu ini tidak lagi kontinu sehingga perpindahan dijelaskan menggunakan teori tumbukan molekuler. Hal ini sesuai untuk partikel udara dengan ukuran kurang dari 0,6 mikrometer, di mana tetesan harus bergerak untuk bertemu uap di udara. Jika bilangan Knudsen yang mendekati 1, seperti pada tetesan awan kecil dengan radius 0,1 sampai dengan 1 mikrometer,
pendekatan molekul bebas maupun kontinuitas Maxwell ini tidak dapat digunakan. Koreksi kedua yaitu ventilation effects. Efek ini mengacu pada aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh melalui atmosfer. Ketika tetesan diam, medan uap di sekitarnya berbentuk simetris. Namun saat tetesan jatuh, medan ini terganggu oleh aliran udara, meningkatkan perpindahan panas dan massa, khususnya di sisi depan tetesan. Pada tetesan besar, efek ventilasi sering diabaikan karena pertumbuhan tetesan lebih banyak dipengaruhi oleh proses tabrakan dan penggabungan antar tetesan atau koalesensi. Efek ini terutama penting dalam proses penguapan tetesan hujan dan pertumbuhan partikel presipitasi lainnya. Koreksi yang ketiga yaitu unsteady draft. Fenomena ini terjadi ketika terdapat percepatan dan perlambatan arus udara naik di dalam awan. Kondisi tersebut memperluas spektrum tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi baru. Meskipun area percepatan mempengaruhi pembentukan tetesan baru, dampaknya terhadap evolusi ukuran tetesan secara keseluruhan relatif kecil. Lalu koreksi keempat yaitu non-stationary growth. Pertumbuhan tetesan air dalam kondisi yang tidak stabil gitu. Uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah sehingga permukaan tetesan mengalami ekspansi dan kontraksi secara dinamis. Karena tetesan bergerak, kondisi difusi di sekitarnya juga terus berubah dan lapisan suhu serta uap harus cepat menyesuaikan. Proses difusi molekuler membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keadaan stabil. Namun dalam perhitungan, efek ini sering diabaikan karena perubahan terjadi sangat cepat, sehingga pendekatan sederhana dianggap lebih praktis. Dan koreksi yang kelima yaitu statistical effects, mengacu pada variasi riwayat pertumbuhan tetesan hujan di mana setiap tetesan memiliki jalur evolusi yang berbeda akibat tingkat supersaturasi yang bervariasi. Hal ini menyebabkan spektrum ukuran tetesan dalam awan melebar atau broadening. Efek ini dianggap kecil meskipun pelebaran spektrum ukuran tetesan ini menjadi fokus penelitian aktif gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjawab bagaimana cara dari cloud seeding penyemayan awan baik pada awan dingin dan juga awan hangat. Kita mulai dari awan dingin terlebih dahulu. Nah, awan dingin ini adalah awan yang memiliki suhu di bawah titik beku. Biasanya itu di bawah minus 5 derajat Celcius. Awan ini mengandung uap air dalam bentuk kristal es. Untuk proses dari cloud seedingnya sendiri, yaitu biasanya dilakukan dengan menaburkan bahan seperti perak iodida atau garam natrium klorida ke dalam awan. Bahan kimia ini berfungsi sebagai inti pembekuan atau nukleus yang memungkinkan uap air yang ada di sekitar kristal es untuk mengkristal dan membentuk butiran-butiran es. Butiran es ini nantinya akan tumbuh lebih besar seiring dengan penambahan uap air dari atmosfer sekitar. Dan ketika cukup berat, butiran es akan jatuh sebagai salju atau hujan salju. Jika butiran es turun melalui lapisan udara yang lebih hangat di bawah awan, es tersebut akan meleleh dan menjadi tetes air yang menghasilkan hujan. Nah, dari proses cloud seeding awan dingin ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan presipitasi di awan dingin dan meningkatkan curah hujan dalam bentuk salju ataupun hujan air begitu. Yang kedua, yaitu cloud seeding pada awan hangat. Nah, awan hangat ini adalah awan yang memiliki suhu yang lebih tinggi, umumnya berada di atas titik beku, sekitar 0 derajat Celcius atau lebih. Awan ini mengandung tetesan air cair, bukan kristal es, tetapi dalam kondisi super datar, super flat gitu. Tetesan air yang berada di bawah titik beku tanpa membeku gitu. Nah, untuk proses cloud seedingnya sendiri pada awan hangat, yaitu bahan yang lebih umum digunakan untuk seeding adalah garam atau bahan lain yang dapat merangsang kondensasi seperti kalsium klorida. Nah, ketika bahan seeding seperti garam ini ditaburkan ke dalam awan, garam tersebut menyediakan inti yang cukup untuk memungkinkan tetesan air dalam awan mengendap dan membentuk tetesan air yang lebih besar. Tetesan-tetesan air yang lebih besar ini akan bertambah berat dan jatuh sebagai hujan ketika ukurannya cukup besar untuk mengatasi hambatan udara. Cloud seeding pada awan hangat ini dilakukan untuk membantu tetesan air dalam awan tersebut bergabung, membesar, dan akhirnya turun sebagai hujan, meskipun awalnya air tersebut berada dalam bentuk cair. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat,
perbedaan dari penyemayan awan hangat dan juga awan dingin. Sebelah kiri yaitu awan dingin, bisa kita lihat ini partikel yang cenderung digunakan yaitu silver iodida atau perak iodida gitu. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan snowfall atau salju. Ini bisa dilakukan melalui aircraft based seeding atau ground based. Aircraft menggunakan pesawat dan ground based itu menggunakan semacam flare di bawah gitu. Yang kedua yaitu awan hangat seperti yang dijelaskan barusan, biasanya menggunakan partikel garam, dan ini biasanya digunakan melalui aircraft based seeding yang pesawatnya ini dikendarai melewati wilayah terjadinya updraft. Dan tujuannya sendiri yaitu meningkatkan curah hujan gitu berupa air. Nah, pertanyaan ketiga yaitu terkait dengan perbedaan dari satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi dalam model numerik awan. Nah, kalau di persamaan satu dimensi, persamaan yang digunakan itu hanya mencakup perubahan dalam dimensi vertikal. Biasanya berdasarkan hukum-hukum dasar seperti persamaan kontinuitas, momentum vertikal, dan juga termodinamika. Nah, model ini biasanya mengabaikan variasi horizontal, sehingga tidak mempertimbangkan faktor seperti aliran angin horizontal, interaksi lateral antar awan, dan ataupun fenomena seperti shear. Nah, fokusnya di mana? Fokus untuk satu dimensi ini biasanya untuk mengidentifikasi proses vertikal seperti kondensasi, presipitasi, dan pembentukan partikel awan. Ini juga biasa digunakan untuk memahami proses dasar mikrofisika awan. Biasanya untuk model numerik satu dimensi ini diaplikasikan sebagai studi sederhana atau awal untuk memahami bagaimana energi, massa, dan uap air itu bergerak ke dalam awan secara vertikal. Kelemahannya tentu saja model numerik awan ini tidak mampu merepresentasikan fenomena dinamis yang melibatkan interaksi antara awan atau efek horizontal lainnya. Yang kedua yaitu model numerik awan dua dimensi. Persamaan yang digunakan itu melibatkan dua dimensi spasial, vertikal dan satu arah horizontal dengan tambahan momentum horizontal dan vertikal. Model ini dapat mencakup interaksi seperti updraft, downdraft, serta pengaruh shear angin pada skala yang lebih besar dibandingkan satu dimensi. Untuk model numerik awan dua dimensi ini berfokus kepada fenomena seperti simulasi pertumbuhan badai dan interaksi dinamika angin dalam arah vertikal horizontal, dan juga mengidentifikasi pola konveksi lokal seperti pengaruh shear angin terhadap formasi awan badai. Model ini biasanya diaplikasikan untuk studi fenomena atmosfer skala lokal hingga menengah dengan ketepatan yang lebih baik dibandingkan model satu dimensi. Kelemahannya yaitu model ini terbatas hanya pada satu arah horizontal sehingga tidak mampu merepresentasikan variasi dalam dimensi horizontal lainnya. Model numerik yang ketiga yaitu model numerik tiga dimensi menggunakan persamaan yang menggabungkan dua dimensi horizontal X dan Y serta satu vertikal atau Z, sehingga komponen persamaan momentum, kontinuitas, energi, dan kelembapan dipertimbangkan. Model ini dapat merepresentasikan aliran udara kompleks seperti interaksi antar awan dan fenomena mesoscale seperti badai konvektif. Proses skala besar termasuk juga rotasi dan pola arus turbulensi dalam awan. Model ini berfokus kepada fenomena kompleks seperti pembentukan tornado, badai supercell, atau pengaruh mesoscale angin. Nah, fokus ini juga mengkaji interaksi multiskala antara proses mikrofisis dan dinamika atmosfer. Aplikasi dari model numerik ini yaitu salah satunya penelitian lanjutan dengan skala resolusi tinggi untuk memprediksi cuaca ekstrim atau dinamika atmosfer yang kompleks. Kelemahan dari model tiga dimensi ini yaitu membutuhkan daya komputasi yang tinggi, sehingga penggunaannya itu terbatas pada penelitian dengan akses ke superkomputer atau teknologi yang canggih. Nah, ini merupakan perbedaan dari ketiga model numerik awan gitu. Seperti yang bisa dilihat di paling kiri merupakan model satu dimensi, di mana ini hanya melibatkan
dimensi vertikal gitu, hanya satu arah ke atas tanpa mempertimbangkan dimensi horizontal gitu sama sekali. Selanjutnya model 2 dimensi yang di tengah ini bisa kita lihat yaitu sudah mempertimbangkan dimensi horizontal dan dikombinasikan dengan dimensi yang vertikal sehingga dapat menghasilkan merepresentasikan kondisi secara 2 dimensi. Yang ketiga yaitu model 3 dimensi, di mana model ini melibatkan 3 dimensi X, Y, dan Z, di mana Z sebagai vertikal, X dan Y sebagai horizontal. Sehingga seperti yang tadi disebutkan, biasanya model 3 dimensi ini memerlukan teknologi yang sangat canggih untuk mendeteksi seperti badai supercell dan fenomena-fenomena mesoscale lainnya. Baik, untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 4, jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Seperti yang bisa kita lihat, gambar ini merupakan gambar dari transformasi awan begitu, transformasi air begitu. Yang pertama kita bisa lihat di paling atas yaitu water vapor atau uap air. Di sebelah kiri ada cloud water atau air yang ada pada awan. Sebelah kanan yaitu cloud ice, es yang ada pada awan. Selanjutnya itu rain, hujan atau presipitasi, dan snow, salju, dan di bawah tengah adalah graupel, dan yang paling bawah itu presipitasi atau jatuhnya partikel tersebut ke permukaan. Kita mulai dari yang pertama yaitu condensation atau kondensasi. Kondensasi ini merupakan proses uap air menjadi air cair yang membentuk awan. Seperti yang dapat dilihat, condensation ini menghubungkan antara water vapor dan juga cloud water, juga water vapor dengan rain gitu. Selanjutnya evaporation. Evaporation ini merupakan proses penguapan air cair sehingga dapat menjadi uap air begitu sebelum mencapai ke permukaan bumi. Nih, ini juga bisa kita lihat bagaimana rain ini terhubung evaporation dengan water vapor gitu. Itu juga dengan graupel juga, ya itu untuk evaporation atau penguapan dari rain dan graupel ke water vapor gitu. Nah, selanjutnya itu deposition. Deposition atau deposisi ini adalah proses uap air menjadi es tanpa melalui fase cair. Jadi, seperti yang bisa kita lihat di water vapor ini langsung menuju ke cloud ice, di mana seperti yang disebutkan tanpa melalui fase cair dari uap menjadi es. Dan selanjutnya yaitu proses melting atau pencairan. Nah, ini merupakan proses mencairnya cloud ice menjadi cloud water, di mana melting ini merubah cloud ice menjadi cloud water, juga cloud ice menjadi graupel gitu, dan bisa menjadi rain, sehingga dari padat ini menjadi air gitu. Proses selanjutnya yaitu riming atau proses ketika cloud water ini yang sangat dingin membeku membentuk salju ataupun es gitu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, cloud water ini terhubung secara riming dengan snow. Begitu juga dengan rain ini juga terhubung ke snow dengan riming. Sehingga sama penjelasannya seperti yang barusan. Riming ini merupakan proses ketika air itu menjadi sangat dingin dan membeku menjadi es. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi di sini ada auto conversion gitu dari antara cloud water dan juga rain. Nah, ini merupakan proses penggabungan tetesan air kecil di awan menjadi besar hingga mencapai ukuran yang cukup untuk jatuh sebagai hujan gitu. Jadi baik itu coalescensi atau collision itu dapat menyebabkan auto conversion ini sehingga cloud water ini turun menjadi rain sehingga menyebabkan presipitasi. Selanjutnya yaitu collection, proses di mana partikel ini bertabrak, bersatu, dan bergabung untuk menjadi partikel yang lebih besar. Jadi mungkin bisa dikoreksi yang sebelumnya, yaitu untuk coalescence atau coalescensi
itu merupakan bagian dari collection, bukan auto conversion. Nah, selanjutnya collection ini terhubung dari cloud water ke rain, juga cloud water itu collection juga dari rain ke cloud ice, dan juga dari cloud ice ke Gropal, dari cloud water ke Gropal, juga cloud ice ke snow gitu. Jadi collection ini ya ketika partikel itu bertabrak, bersatu, dan juga bergabung gitu. Selanjutnya yaitu proses conversion, di mana proses conversion ini proses perubahan suatu partikel menjadi partikel lainnya. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di sini, di cloud ice ke snow ada conversion, di mana ini cloud ice juga es ini berubah menjadi salju gitu, snow. Berbeda dengan auto conversion, di mana auto conversion ini tetesan lebih ke tetesan air gitu. Kalau conversion ini dia padat, jadi dari es menjadi salju gitu. Juga bisa dilihat di sini selanjutnya yaitu collection of ice. Nah, jadi dari collection of ice ini juga bisa di collection menjadi rain gitu. Seperti yang dilihat di sini, ini adalah satu-satunya garis di mana dari cloud ice ini langsung ke rain gitu melalui collection of ice by rain. Nah, proses ini merupakan proses hujan menangkap partikel es untuk mencairkan partikel es gitu. Jadi nanti ketika es itu jatuh tangkap dengan air ini akan berubah menjadi partikel-partikel es tersebut akan turun juga menjadi rain, menjadi hujan gitu. Nah, selanjutnya yaitu shading. Shading ini adalah pelepasan air cair dari permukaan partikel yang lebih besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Seperti yang bisa kita lihat, shading ini merupakan berangkat dari Gropal menuju ke rain gitu garisnya. Sehingga sesuai seperti penjelasan barusan, di mana shading ini merupakan pelepasan air cair dari permukaan partikel yang lebih besar jadi yang lebih kecil. Dan selanjutnya yaitu proses terakhir atau precipitation atau fallout. Jadi ini precipitation fallout ini adalah presipitasi yang jatuh ke permukaan. Ini adalah proses akhir di mana partikel presipitasi seperti rain, snow, dan juga Gropal jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Itu jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu sebuah drop tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam waktu 65 menit pada suhu 16,5 derajat Celcius dan tekanan 106,5 kPa. Tentukan jenuh ambien yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Seperti yang sesuai dengan soal, di sini growth parameter yang dependen terhadap temperatur dan pressure yaitu 1,99 sesuai dengan grafik atau figure pada buku Roger and Yao. Selanjutnya epsilon sama dengan R kuadrat T kurang R kuadrat awal, jari-jari awal. Sehingga 20 mikrometer kuadrat dikurang 2 mikrometer kuadrat per 2 kali 3900 sekon. Selanjutnya didapatkan hasil dari perhitungan yaitu 0,05 mikrometer kuadrat per sekon. Nah, di mana sudah saya sebutkan tadi, pada temperatur 16,5 derajat Celcius dan juga pressure 1065 milibar, maka didapatkan growth parameter yang dependen yaitu 1,99. Di mana didapatkan growth parameternya ini yaitu 10 pangkat 1,99 sama dengan mendekati 97,72 mikrometer kuadrat per sekon. Sehingga didapatkan hasil akhir untuk jenuh ambiennya yaitu 100,03%. Selanjutnya soal nomor 6. Hitung curah hujan mm per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 6,5 mm dengan kecepatan jatuh 6,5
meter per sekon dan densitas droplet 26,5 tetes per meter kubik. Di sini digunakan distribusi Marshall-Palmer. Baik, seperti yang dapat dilihat untuk nilai yang diketahui sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya adalah Marshall-Palmer distribution, yang bisa dilihat di atas. Akan tapi untuk single droplet, maka dari Marshall-Palmer distribution ini disesuaikan atau disederhanakan, di mana rain rate ini, curah hujan itu sama dengan Pi per 6 dengan kecepatan jatuh dikali D pangkat 3 per N atau densitas. Setelah dimasukkan angkanya, seperti yang bisa dilihat 6,5 meter per sekon, 6,5 mm pangkat 3, 26,5 meter minus kubik, sehingga dapatkan hasil akhir yaitu 2,48 dikali 10 pangkat minus 5 meter per sekon, atau yang dikonversikan ke dalam milimeter per jam dihasilkan 89,28 mm per jam. Sehingga nilai yang paling bawah ini adalah nilai dari curah hujan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Selanjutnya soal nomor 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,65 km mengandung uap air 0,65 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,165 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan yang pertama, ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Kedua, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity atau K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 S pangkat min 1. Tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 26,5 cm per sekon. Baik, untuk jawaban yang pertama yaitu ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Seperti yang bisa dilihat, untuk nilai yang diketahui sudah sesuai dan dikonversi selanjutnya dari kilometer menjadi meter, dari gram per meter kubik menjadi kilogram per meter kubik juga. Bisa kita lihat di sini untuk rumusnya yang A pertama, di mana jari-jari akhir dikurangi jari-jari awal, jari-jari awal yaitu EM per 4KL. Nah, selanjutnya ini untuk jari-jari awalnya dipindah ke kanan dan dimasukkan nilai-nilainya, di mana yang dari UR dikali DT ini, di mana kecepatan dikali waktu ini sama dengan ketinggian, sehingga langsung dimasukkan ketinggian di sebelah sini. Kita bisa lihat di baris ketiga sudah dimasukkan angkanya, dilakukan perhitungan, sehingga untuk hasil akhir jari-jari ukuran tetes yang melewati awan itu yaitu sebesar 0,5956 mm. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan tetes untuk melewati awan menuju ke bawah, dimana yang kita ketahui yaitu U-nya sama dengan K3R dan K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per sekon, dimana di sini selisih dari ukuran tetes per selisih waktu sama dengan EM per 4KL K3R, dan dimana di sini diturunkan kembali sehingga didapatkan untuk akhirnya yaitu waktu sama dengan 4KL per EM K3 ln
jari-jari ukuran akhir per ukuran awal gitu. Selanjutnya dimasukkan nilainya dan dilakukan perhitungan, sehingga untuk waktu yang didapatkan yaitu 986 sekon atau sama dengan 16 menit 26 detik. Selanjutnya untuk nomor 7C, di mana ini adalah ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 26,5 cm per sekon. Yang bisa dilihat di sini, tool yang diketahui sama, updraftnya sudah sesuai, itu juga ukuran dari tetes pada awalnya, dimana UR sama dengan K3 ukuran awal dan dikalikan 8 kali 10 pangkat 3 per S dikali 0,165 mm dan didapatkan 132 mm per sekon. Selanjutnya yaitu karena ini mencari kecepatan, sini dihitung juga selisih ukuran per selisih jarak gitu, dimana selisih ukuran per selisih jarak ini sama dengan EM per 4KL kecepatan dibagi updraft dikurangi kecepatan dan diturunkan sedemikian rupa sehingga didapatkan ukuran akhir per ukuran awal sama dengan EM per 4KL dikali kecepatan partikel per updraft dikurangi kecepatan partikel dikali ketinggian. Selanjutnya nilai-nilai yang sudah ditentukan dimasukkan sesuai sehingga didapatkan untuk hasil akhir dari ukuran tetes itu sendiri yaitu 1,041 mm. Selanjutnya soal terakhir yaitu soal nomor 8. Tentukan yang pertama ukuran dari tetes di puncak lintasan, kedua ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan ketiga waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Nah, kondisinya itu jika sebuah tetes berdiameter 0,65 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,65 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 6,5 meter per sekon. Gunakan bersamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 8.1 Roger. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, untuk R-nya yaitu ukurannya yaitu 0,65 mm dengan konsentrasi airnya itu yaitu 1,65 gram per meter kubik dengan kecepatan updraft tadi yaitu 6,5 meter per sekon dan juga kecepatan partikel sesuai dengan tabel yaitu 2,67 untuk ukuran partikel 0,65. Selanjutnya untuk ketinggian awan itu diasumsikan 3000 meter. Yang ditanya yaitu ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes di ketika meninggalkan awan, dan waktu yang tersisa bagi droplet. Yang dapat dilihat pertama yaitu ukuran di puncak lintasan, di mana ukuran yang paling atas itu. Jadi ukuran yang paling atas dikurang ukuran setelah melewati RT kurang RB sama dengan EM per 4KL kecepatan partikel per updraft dikurang kecepatan partikel dikali ketinggian, sama perhitungannya dengan soal sebelumnya bagian C. Jadi setelah dimasukkan angkanya sesuai dengan yang diketahui dapat didapatkan bahwa untuk nilai dari ukuran ketika berada di puncak lintasan itu yaitu 1,51 mm. Dimana di sini dapat dilihat di baris ke-4 dimana RT dimana RB-nya sudah dipindah dan sudah dimasukkan nilainya. Yaitu soal yang B, ukuran ketika partikel ini sudah meninggalkan awan. Dimana ini adalah kecepatan partikel per updraft dikurang kecepatan partikel kali selisih
ukuran sama dengan EM per 4QL kali selisih jarak gitu. Disederhanakan sedemikian rupa sehingga didapatkan untuk perhitungannya itu yaitu 2,43 ln RF per RO dikurangi ln RF per RO, di mana saya tegaskan kembali untuk RF ini adalah ukuran ketika meninggalkan awan dan RO ini adalah ukuran awalnya begitu. Nah selanjutnya untuk sisi kanan yaitu 1,65 dikali 10 minus 3 per 4 kali 10 pangkat 3 dikalikan 3 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 mm. Kemudian di bawahnya yaitu 1,43 ln RF per dikurang 0,65, situ kurang saya cantumkan, sama dengan 1,2375 mm, sehingga didapatkan untuk RF-nya itu ukuran ketika meninggalkan awan kurang lebih mendekati 3,03 mm. Selanjutnya untuk yang sub terakhir yaitu bagian C, berapa waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Jadi untuk waktu ini diberikan rumus selisih ukuran per selisih waktu sama dengan EM per 4QL dikali kecepatan partikel. Sehingga hasil yang didapatkan untuk waktu yang tersisa bagi droplet yaitu 142,42 detik atau setara dengan 2 menit 22 detik. Baik, mungkin sekian jawaban yang mampu saya berikan terhadap pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian yang menonton.